Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Heboh kasus anak pejabat aniaya anak orang sampai menyeret orang tua ya. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Inilah kasus-kasus arogansi anak-anak pejabat di Indonesia. Yang pertama, Mario Dandi Satrio, yakni anak pejabat Ditjen Pajak. Mario kerap memamerkan Harley dan Jeepnya di media sosial, padahal nyatanya nunggak pajak. Lalu dia juga baru saja menganiaya anak orang sampai mengalami koma. Yang kedua, Sonya Depari, yakni keponakan Jenderal Polisi. Sonya pernah membentak paluan yang menilangnya, dan dia pun dengan pedenya mengaku sebagai anak seorang jenderal. Yang ketiga, Anggara Trisula, yakni anak Jenderal Polisi. Anggara pernah menabrak puluhan siswa karena kesal mobilnya tidak dibolehkan masuk ke dalam sekolahan. Nah, lagi-lagi urusan asmara jadi motif anak pejabat aniaya putra pengurus GP Ansor Mario Dandi Satrio. Anak pejabat pajak yang aniaya putra pengurus GP Ansor ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Nama anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio menjadi sorotan setelah melakukan penganiayaan terhadap David, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor di Pasanggerahan, Jakarta Selatan ya. Namun apa yang menjadi pemicu Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap David? Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indriadi menjelaskan, mulanya Mario Dandi Satrio mendatangi korban setelah menerima informasi dan dari temannya inisial A yang disebut-sebut mantan pacarnya. Berawal adanya info dari saudara-saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A, teman MD ya, kata Ade Ari di Polres Jakarta Selatan. Ade Ari mengatakan Mario kemudian mendatangi David yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggerahan ya, Jakarta Selatan. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan. Nah, kemudian setelah MD bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan yang tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D, tuturnya. Terkini, Mario Dandi Satrio sudah ditahan oleh pihak polisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Nah, dalam Alkitab juga ada kisah anak pejabat baik Tuhan yang tidak tahu aturan sampai menyeret orang tuanya ke dalam pusaran permasalahan sampai dapat hukuman dari Tuhan. Namanya Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, dan dia gagal mendidik anak. Kala itu ada Samuel juga tinggal di situ dan dianggap seperti anak. Walaupun ketiga anak ini diberi materi pendidikan yang sama, namun cara Eli memperlakukan mereka tentu saja berbeda. Bagaimanapun juga Samuel harus menghadapi kenyataan bahwa ia bukan anak Eli. Maka wajarlah kalau Eli lebih memperhatikan anak-anaknya. Kalau kita membaca kisah ini dengan teliti, akan timbul kesan bahwa Eli memanjakan anak-anaknya. Ada dua bukti yang mendukung kesimpulan ini. Yang pertama, cara penulis menyebut nama anak-anak Eli ini. Tidak satu pun nama Hofni dan Pinehas muncul di perikop ini. Mereka selalu dipanggil dengan sebutan anak-anak Eli, anak-anak yang begitu bergantung kepada bapaknya. Yang kedua, di ayat 29 dikatakan bahwa Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Ini mewujudkan bahwa ia bersikap longgar dalam menerapkan disiplin keimanan kepada anak-anaknya. Bisa jadi Eli memberikan banyak dispensasi pada anak-anaknya. Ia ingin menjadi bapak yang baik, tetapi ia tidak mengajar anak-anaknya untuk hidup di hadapan Allah. Eli tidak mengajar mereka apa artinya takut akan Allah. Sewaktu kecil memang efek memanjakan anak ini belum terasa. Anak-anak Eli ini menuruti saja apa kata bapaknya. Tetapi persoalan mulai muncul sewaktu mereka tumbuh semakin besar dan kuat. Sekarang mereka tidak bisa lagi disetir, apalagi waktu itu Eli sudah sangat tua. Umurnya sudah 90 tahun ya. Anak-anak ini mulai menggantikan posisinya sebagai imam. Celakanya pada saat wibawa Eli mulai pudar ya di mata anak-anaknya, rasa takut akan Allah belum lagi tumbuh di hati mereka. Anak-anak ini menjadi orang-orang yang hidup di bait Allah tetapi tidak hidup di hadapan Allah. Jadi peran kita sebagai orang tua sangat penting untuk masa depan anak. Kita harus menunjukkan rasa cinta kita tapi juga harus tegas mendidik anak. Jangan sampai mereka tidak tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai kebiasaan buruk mereka sejak kecil terbawa-bawa sampai besar.